Halo, assalamualaikum Sobat Tani. Kali ini kita akan mengenal beberapa macam jenis tanaman sayuran ya dari Jepang. Ini benihnya langsung dari Jepang. Nah, di sini sudah ada beberapa jenis benih ya. Ini ada yang pertama, ini ada wortel, jelas sekali gambarnya. Ini wortel ya, Kuroda F1, dan ini ada bayam Jepang atau Horenzo ya, Katsu. Nah, ini yang paling keren nih kemasannya, kaleng tuh penuh. Terus ada timun Jepang, udah ada di video sebelumnya. Ada ini butterhead lettuce ya, atau disebut selada Jepang. Ini ada green oak, tuh kemasannya kayak gini teman-teman. Benih-benih dari Jepang ini yang saya bangga itu kemasannya ya, kemasannya bagus, jadi daya simpennya lebih lama tuh. Ini green oak dari Jepang juga. Nah, ini ada baby komatsuna. Baby komatsuna ini biasanya untuk dibuat salad ya teman-teman, daun-daun yang panennya masih baby ini. Terus ini ada ketumbar dari Jepang juga tuh. Tuh dari Nakahara ya. Terus ini ada bawang daun. Ini bawang daun Jepang. Oh iya teman-teman, kenapa kok di Indonesia tanamnya sayuran dari Jepang ya? Ini karena permintaan pasarnya lumayan tinggi teman-teman. Seperti ini nih, Horenzo ini permintaan saat ini terutama di kota-kota besar tuh sangat tinggi. Jadi kita berusaha memenuhi permintaan konsumen ya, karena akan menjadi hal yang menguntungkan gitu, karena harganya otomatis lebih mahal dibandingkan produk lokal. Ini juga selada Jepang juga sama teman-teman, tapi kita bukan berarti kita tidak bangga dengan produk lokal ya, lokal juga tetap, tapi ini ada beberapa, tidak semua, beberapa yang kita fokus diproduksi untuk memenuhi kebutuhan pasar di Indonesia. Karena kan kalau sayuran seperti ini kita tidak bisa impor ya, impor juga kan resikonya besar. Jadi lebih baik kita coba tanam di Indonesia, kita cari tempat yang nanti tanaman ini bisa produktif di Indonesia gitu teman-teman. Nah, ini ada timun Jepang, udah ada videonya di video sebelumnya ya. Ini dari Sakata, udah saya jelaskan juga kenapa timun Jepang ini banyak diminati di Indonesia. Boleh dicek di video sebelumnya ya. Nah, ini ada Kuroda F1 wortel Jepang. Ternyata nanam wortel Jepang ini tidak mudah juga di Indonesia teman-teman. Kadang wortelnya malah kecil-kecil ya, kerdil. Nah, kalau yang sayuran daun ini, green oak dan baby ini masih bisa, masih optimal ya dibudidayakan di Indonesia. Yang penting dia di greenhouse ya, atau kalaupun tidak di greenhouse, ditutup naungan menggunakan plastik atau menggunakan jaring teman-teman. Oke guys, sementara itu dulu ya teman-teman. Saya mau sedikit perlihatkan sama teman-teman. Ini kita review benihnya, kemasan benih dari Jepang nih seperti apa sih. Nah, ini yang saya pegang ini isinya 500 gram, dan ini dari kaleng ya, atasnya ditutup seperti ini, jadi bagus ya, kayak wadah snack malah. Nah, ini ada gambarnya di depan, gambar Horenzo nya atau bayam Jepangnya. Terus kalau kemasan ini dari plastik teman-teman, ada tutupnya seperti ini. Di benihnya ini kokoh ya, ininya packagingnya kokoh. Sini ada keterangan juga, tapi ini bahasa Jepang teman-teman. Mungkin kalau ada yang paham ya bahasa Jepang, boleh tulis di kolom komentar. Nah, ini nih bacanya apa nih. Kalau kemasan lain ini juga, ini yang kemasan besar ya, ini isinya 1 liter. Jadi ini dia menggunakan aluminium foil
yang dilapisi stiker. Ini stiker kertas nih teman-teman. Dan ini dapatnya bisa dibilang susah-susah gampang ya, karena tidak semua benih Jepang itu dia dipasarkan di luar negeri gitu. Oke ya teman-teman, kita tidak mau kalah dengan petani di Jepang juga, jadi kita budidayakan di Indonesia. Ini juga banyak jenis lainnya, ini hanya sedikit saja yang dari Jepang, ada sekitar 8 macam. Dan ini yang lokal nih, banyak yang lokal juga nih. Tuh, ini ada selada keriting, ada kangkung. Tuh, bapaknya sedang menimbang benih ya Pak ya. Ini setiap berapa hari Pak baru nyemai benihnya Pak? Oh, kalau saya ini setiap 1 minggu sekali pasti semangat. 1 minggu sekali ya. 1 minggu sekali pasti semangat. Kenapa itu Pak harus 1 minggu sekali? Kita berusaha gimana caranya agar panenan ini ada setiap minggunya, karena kita panen itu 1 minggu selama 2 kali selama 1 minggu. 2 kali 1 minggu. Ya, jadi kita berusaha setiap minggu itu semai. Jadi Agar semainya panen itu tidak putus. langsung banyak atau gimana Pak? Semainya kita dikit-dikit, seperti ini kan kita semai pakcoy. Oh, ini berapa gram Pak? Ini pakcoy biasanya saya semai sebanyak 2 gram per 2 minggunya. gram, ya. Ya, 2 gram per minggu. Jadi tujuannya supaya lebih continue ya Pak ya, Ya. produksinya ya. Ya benar. Semua kita semuanya dikit-dikit tapi terus menerus gitu. Dikit-dikit tapi terus Ya. menerus. Kalau kendalanya apa Pak kalau harus continue itu Pak? Kendalanya susah mas. Susah, Jadi kalau misalkan kita mau continue itu biasanya hama juga nggak terputus. Selain itu juga biasanya kan cuaca itu kita kalau musim hujan gini ya harus ekstra perawatan untuk tanaman pakcoy ini. Kalau misalkan nggak ekstra perawatan biasanya tanamannya gampang busuk. Ya. Karena ini juga organik ya Pak ya. Ya organik, kita bertani dengan menerapkan sistem organik. Jadi Kalau- tidak merusak lingkungan. Tidak merusak lingkungan ya Pak ya. Ya benar. Kalau yang dari Jepang ini Pak, selama dibudidaya di sini gimana Pak hasilnya Pak? Ya di sini hasilnya bagus sih. Bagus ya. Bagus, hasilnya bagus. Cocok berarti di Indonesia ya. Ya ada mungkin beberapa yang kurang cocok. ya, kurang cocok. Seperti wortel Jepang itu sebenarnya kurang cocok. Tuh, wortel Jepang kurang cocok teman-teman. Ini banyak sekali ya jenis tanamannya.